ketika ditanya seperti itu, jawab yang sebisa mungkin di-share, yang sifatnya pribadi itu nggak perlu disampaikan. Kalau di lapangan sudah tidak boleh, tidak bisa pakai tool lagi kan, misalnya pakai ChatGPT atau apa, nggak mungkin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi obrolan kita santai yang ringan hari ini dengan channel Lo Tanya Gue Jawab, masih di Arsitek HR. Kita mau ngobrol lagi dengan Bro Jafar yang terkait pengalaman dia sebagai pimpinan di salah satu perusahaan. Banyak yang memang menjadi referensi buat teman-teman juga nanti pada saat kedepannya atau pada saat ini mungkin merasakan. Silakan, Mbak. Ya, hari ini saya ingin mengungkapkan satu keterkejutan saya waktu saya memimpin perusahaan. Gimana? Terkejut? Gitu. Ketika orang HR itu cerita bahwa ketika ada mewawancara salah satu kandidat untuk karyawan, itu di luar dari nalar dia. Karena apa? Karena ketika ditanya background kamu apa yang kamu punya, malah yang ditampilkan background Zoom. Nah, sebaiknya apa sih untuk yang fresh graduate ini kuasai ketika akan melakukan interview, baik daring maupun luring. Yang menurut Pak Fauzan yang sudah ahli dalam HR, ini yang paling berdampak ketika interview itu apa yang perlu dipunyai oleh seorang fresh graduate. Ya, background tuh bukan background belakang ya. Ya. Jangan sampai kayak kejadian kemarin yang ada suruh share screen dong gitu loh. Ya. Dilihat backgroundnya ternyata aman kan gitu. Ada juga di kemarin gitu. Nah, kalau dari kacamata seorang HR atau pengalaman saya selama menjadi HR, untuk teman-teman fresh graduate, untuk ketika ditanya ceritain dong backgroundnya gitu loh, dijelasin sesimpel mungkin dari beberapa hal. Contoh, memperkenalkan nama dan background latar belakang pendidikan, terus aktif di organisasi dan lain-lain. Itu penting, itu poin. Karena gini, dari HR itu melihat orang yang aktif di organisasi, di sosial, di kampus dan lain-lain, itu menjadi penting. Kenapa? Kuncinya menjadi salah satu kunci utama untuk beradaptasi di organisasi adalah mereka aktif berorganisasi, hierarkinya jelas. Lalu yang kedua, ketika ditanya seperti itu, jawab yang sebisa mungkin di-share, yang sifatnya pribadi itu nggak perlu disampaikan. Punya privacy dan punya batasan-batasan. Lalu sampaikan juga, lu value lu apa, nilai lu apa, walaupun masih fresh graduate, tapi lu punya value. Tonjolin ketika ngomong itu yang menjadi selling point-nya dari karyawan itu sendiri terhadap HR ini, gitu. Nah, kalau punya prestasi, kalau punya keunikan, kalau punya hobi yang positif, itu juga disampaikan. Kenapa? Karena HR melihat karyawan yang punya hobi sama yang tidak punya hobi, karena pasti lebih dipilih yang punya hobi. Kenapa? Karena orang yang punya hobi rilis stres, rilis cara berpikirnya itu menjadi lebih teratur dan mudah dikontrol. Itu salah satu metodenya ya. Tapi itu kembali lagi, masing-masing HR ada yang geblek, ada yang nggak geblek, ada yang oke, ada yang apa, tergantung. Malah bahkan ada beberapa yang coba-coba iseng, gitu Pak. Oh, jadi intinya dia harus tahu siapa dirinya. Betul. Dan itu yang harus secara jujur atau secara singkat, ringkas, tapi
disampaikan kepada interviewer atau dari Betul. yang interview. Betul. Nah, satu lagi, kalau di produksi itu biasanya kan butuh Produksi itu diproduksi untuk manufaktur ya, Oke, manufaktur. oke. Kalau saya kan di manufaktur, Iya, ya, iya, keramik lah. Kelihatan. Keramik, bentuknya kan wajah keramik gitu. Nah, ini kan perhitungan sederhana itu harus dikuasai. Sementara saat ini Gen Z itu kalau misalnya ngitung uang 100.000 dikurangin 36.000 berapa itu pun harus pakai kalkulator. Oke. HP buka kalkulator baru dihitung. Padahal kalau di lapangan diproduksi HP udah nggak dibawa. harus tahulah hitungan sederhana. Nah, kadang kita menerima karyawan yang lulusan SMA atau SMK itu untuk hitungan sederhana saja masih keder gitu. Padahal itu menurut kita itu hal yang harus memang di kesempatan lain dia bisa pakai alat bantu, tapi kalau di lapangan kita harus tahu juga, karena jangan sampai misalnya ini bikin komposisi, ya komposisi misalnya untuk mendapatkan warna hijau kekuningan, komposisinya berapa kilo, nah harus bisa ngitung secara manual. Nah ini yang kesenjangan ini, ya gap ini. Itu untuk ngisi, ini kan seharusnya orang yang lamar misalnya di manufaktur yang misalnya orang produksi ya harus tahu dong apa sih yang kira-kira nanti dihadapin, atau misalnya dia ngelamar di maintenance, ya kerjaannya apa? Iya, kerjaannya apa misalnya. Kutub negatif, kutub positif misalnya. Ini AC atau DC, itu kan hal-hal yang dasar nih, basic, yang harusnya orang itu tahu. Misalnya aki itu DC apa AC? Kan harusnya kan tahu. AC. Jadi ini apa yang harus dilakukan untuk sekedar untuk tahu pengetahuan dasar sederhana itu, karena kalau di lapangan sudah tidak bisa pakai tool lagi kan, misalnya pakai ChatGPT atau apa, enggak mungkin lah. Gimana untuk? Jadi ini lebih kepada bagaimana mencari talent yang memang pas untuk di posisi itu, gitu ya maksudnya. Ya kembali lagi pada saat screening interview tadi. Kalau memang pekerjaan intinya lebih banyak menggunakan cara logika berpikirnya matematika, ya banyak cara untuk melihat potensi itu, gitu loh. Jangan orang sales ditaruh di lapangan, berarti HR juga kagak beres gitu loh. Harusnya orang lapangan yang memang mumpuni. Contohnya dia bisa beradaptasi di lapangan, berorganisasi, karena kan ngobrol sama orang-orang lapangan kan. Di lapangan tuh situasinya nggak mudah, lu akan ngadepin situasinya yang di luar dugaan, yang tidak bisa dikontrol bahkan. Nah itu bisa terjadi. Termasuk tadi kalau udah masuk pabrik, udah nggak bawa alat handphone, kalkulator, udah pakai sistem itu, ya harus benar-benar orang yang tepat yang dicari sama orang yang pada saat tes interview. Makanya ketika proses interview, selain tadi mereka punya potensi pintar di hitung-hitungan, dan secara kriterianya itu juga dibutuhkan dengan pekerjaan di lapangan tadi, proses selanjutnya adalah interview dengan user. Setelah dari HC, interview dengan user. Nah itu kan juga memastikan bahwa orang yang kandidat yang dicari sama Pak Jafar tadi itu lebih matching. Kalau langsung compatible, oke, keren banget gitu, pasti harganya mahal. Tapi kalau ngomongin fresh grade, ya kita kan harus bisa milih-milih gitu.
pasti dapat potensi, ya tinggal kita bagaimana ngasih product knowledge. Kira-kira pekerjaan yang di lapangan itu akan seperti ini loh, yang seperti ini. Tapi bukaan potensi dasarnya itu udah kebuka dan udah tinggal ngegas terus gitu, tinggal jalan akhirnya tercapai. Kira-kira gitu Pak. Jadi carilah orang yang memang memiliki bakat, tinggal dipoles, dibedakin atau diarahin sedikit, udah bisa tune in di lapangan. Gitu Pak. Terima kasih. Intinya sebenarnya yang saya tarik adalah kita untuk mendapatkan karyawan yang memang kita butuhkan. Itu yang pertama, memang dia harus jujur secara pribadi, skillnya seperti apa, dan juga pengetahuan dasar itu harus dimiliki sesuai dengan bidang yang dilamar atau yang akan di ini. Oke. Terima kasih. Thank you Pak. Kita ngobrol lagi. Nanti gua undang lagi Pak Jafar, tapi sebelum terima kasih. Pada obrolan ini, gua mau menambahkan bahwa apa yang tadi kita highlight tadi, pertama bahwa ketika lu interview, lu jual diri lu tanda kutip, gitu loh. Artinya lu seolah-olah kayak sales, gitu kan. Product knowledge-nya apa, kekuatan lu jual, yang pada akhirnya orang tuh beli. Poinnya itu, jual tanda kutip ya, gitu loh. Lalu yang kedua, yang soal tadi, pilihlah potensi-potensi yang minimal mendekati. Pada akhirnya ketika diasah sedikit, udah tajam dan akhirnya tepat dengan apa yang kita butuhkan. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen di channel-channel Arsitek HR kita. Sampai ketemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.